Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalungkan pada perampas tanah di lehernya 7 lapis bumi. Ya. Azab yang kedua, orang yang merampas tanah milik orang lain atau menggeser batas tanah miliknya. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu jamaah masjid ad-du'a yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur mari senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan karunia-Nya. Dan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Harta merupakan nikmat yang cukup penting, karena tanpa harta orang dikatakan susah hidup. Akan tetapi harta Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya baik kepada orang yang beriman kepada Allah maupun kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat diberikan harta oleh Allah, orang yang tidak sholat pun juga diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengatakan harta merupakan nikmat yang berharga, akan tetapi ada yang lebih berharga dari itu, yaitu nikmat kesehatan. Apa buktinya bahwasanya kesehatan lebih penting daripada harta? Dalilnya atau buktinya, seseorang rela menghabiskan hartanya untuk mencari kesehatan. Ada orang yang sakit, kemudian dia habiskan hartanya, ia jual hartanya untuk apa? Untuk membeli kesehatan. Akan tetapi kesehatan tersebut juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan baik kepada orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Akan tetapi ada sebuah nikmat yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kepada orang-orang yang dicintainya, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kita hadir di tempat ini dikarenakan nikmat iman dan Islam. Bahkan orang yang sakit pun akan datang ke majelis-majelis ta'lim, akan datang ke masjid. Apa yang menjadikan ia datang ke masjid tersebut? Adalah karena iman dan Islam yang ada di dadanya. Maka nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah fenomena yang menjadi salah satu sebab pecahnya masyarakat, dan fenomena ini pula yang menjadi salah satu sebab berpecahnya hubungan antar bertetangga. Dan ini banyak sekali kita dapatkan di kampung-kampung terutama, yaitu tentang masalah merampas tanah milik orang lain dan menggeser batas tanah walaupun 1 jengkal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini banyak terjadi di masyarakat kita. Bahkan bukan hanya 1 dan 2 orang yang datang kepada saya kemudian bertanya kepada saya, mengeluhkan kepada saya tentang apa? Kejadian tersebut, tentang tanahnya diambil orang, tetangganya mengubah batas tanahnya
sehingga tanah orang lain pun diambil. Dan ini kalau kita lihat terutama di kampung-kampung, ini fenomena ini banyak sekali terjadi. Dan perpecahan masyarakat dan perpecahan tetangga ini banyak ya, dikarenakan dan disebabkan oleh hal ini. Dan kebanyakan masyarakat mungkin menganggap hal ini sesuatu yang sepele. Akan tetapi sesuatu ini merupakan perkara yang begitu besar sekali. Dan azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengetahui dengan baik, maka azabnya merupakan azab yang begitu luar biasa mengerikan ya. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas apa saja azab yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang merampas tanah orang lain atau menggeser batas tanah walaupun sejengkal ya. Kita harapkan nanti setelah kita mengetahui azab yang begitu besar dan luar biasa ini, kita bisa memawas diri kita dan kita bisa mengingatkan saudara-saudara kita bahwasanya hal tersebut merupakan dosa yang sangat besar ya. Adapun yang pertama, azab yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang yang merampas tanah milik orang lain ataupun menggeser batas tanah walaupun sejengkal, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang tersebut. Jadi azab yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang yang merampas tanah milik orang lain ataupun menggeser batas tanahnya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man ghayyara manaral ardi, yang artinya Allah Subhanahu wa taala melaknat man ghayyara manaral ardi, melaknat orang-orang yang menggeser batas tanahnya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka azab yang pertama, orang yang merampas tanah milik orang lain atau menggeser batas tanahnya, Allah akan turunkan kepadanya laknat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan laknat? Laknatun jamaknya dalam bahasa Arab adalah li'an, yang artinya secara bahasa adalah al-ib'ad, menjauhkan. Atau ada ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan laknat secara bahasa at-tardu 'anil khairi, yaitu menjauhkan seseorang dari kebaikan. Maka orang yang kena laknat Allah, maka dia akan jauh dari kebaikan ya. Maka secara bahasa yang dimaksud dengan laknat adalah at-tardu 'anil khairi, dijauhkan dia dari kebaikan-kebaikan. Adapun yang dimaksud dengan laknat secara istilah adalah al-bu'du min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah jauh dari rahmat Allah, lalu apa yang ia harapkan dalam hidupnya? Maka inilah yang disebut dengan laknat. Maka kita sering mendengar istilah iblis laknatullah, iblis laknatullah, iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya iblis ketika dilaknat oleh Allah maka akan dijauhkan dari kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang ketika merampas tanah milik orang lain atau menggeser batas tanahnya, kemudian mengambil tanah milik orang lain, maka orang tersebut akan Allah Subhanahu wa taala laknat dia. Ustadz walaupun dia rajin salat, walaupun dia rajin salat. Ustadz walaupun dia rajin ngaji, walaupun dia rajin ngaji. Ustadz walaupun dia sudah haji, walaupun dia sudah haji 5 kali. Tapi kalau dia menzalimi orang lain,
merampas tanah milik orang lain, menggeser batas tanahnya untuk diperluas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat orang tersebut. Orang tersebut akan Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan dari rahmat dan kebaikan-kebaikan. Maka sungguh mengerikan sekali. Maka suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian orang-orang yang muflis itu?" Orang-orang yang muflis adalah orang-orang yang rugi. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasul, orang yang muflis itu adalah orang yang dagang, orang yang bisnis, kemudian rugi ya Rasul." Kemudian Rasul mengatakan, "Bukan ini yang saya maksud." Lalu siapa orang-orang yang muflis yang rugi itu ya Rasulullah? Orang-orang yang muflis, orang-orang yang rugi adalah orang yang ketika ia hidup di dunia dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia naik haji, akan tetapi dia mendolimi si fulan, mendolimi si fulan, mendolimi si fulan, sampai akhirnya dia meninggal dunia. Dan kelak pada hari kiamat orang yang dizalimi tersebut menuntut kepadanya, kemudian pahala sholatnya diambil, pahala zakatnya diambil, pahala puasanya diambil, pahala hajinya diambil, sehingga apa? Habis pahala-pahalanya. Kemudian dia masih mendolimi orang lain lagi, maka kemudian apa? Dosa-dosa orang lain ditimpakan kepadanya. Maka inilah orang-orang yang muflis, kata baginda Rasul. Dan orang yang merampas tanah milik orang lain, walaupun dia sholat, dia zakat, dia puasa, infaknya banyak, kebaikannya banyak, hati-hati. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dirinya dari kebaikan-kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian azab yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalungkan pada perampas tanah di lehernya 7 lapis bumi. Ya. Azab yang kedua, orang yang merampas tanah milik orang lain atau menggeser batas tanah miliknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalungkan pada lehernya 7 lapis bumi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ustaz, sahih enggak hadisnya? Kalau hadis Muslim, Bukhari itu sahih. Apalagi ini muttafaqun alaih. Itu hadisnya Bukhari dan Muslim dengan jalur periwayatan yang sama. Maka hadisnya sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhalama qida shibrin minal ardi tawaqahu min sab'i aradin." Kata Rasul, "Man dhalama qida shibrin minal ardi." Siapa saja, kata baginda Muhammad, yang berbuat zalim qida shibrin minal ardi, dengan merampas atau mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal. Qida shibrin itu adalah walaupun sejengkal, ya. Maka kata baginda Muhammad, tuwiqahu min sab'i aradin, maka kelak ketika dia mati, ketika dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkalungkan pada lehernya 7 lapis bumi. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini jelas sekali disebutkan qida shibrin minal ard, merampas sejengkal tanah. Ini tidak disebutkan 10 meter tanah atau 5 meter tanah atau 1 meter tanah, tidak. Shida kibrin minal ard, akan tapi sejengkal tanah saja. Kalau sejengkal tanah berapa senti, Pak? Berapa senti ini kira-kira? 5, ya. Ustadz, berarti kalau setengah setengah kilan gitu, kalau orang Jawa ngatakan boleh Ustadz. Dikit aja, nggak ada qida shibrin, nggak ada 1 jengkal. Kalau setengah jengkal boleh berarti Pak Ustaz? Ya, sama, tidak boleh. Walaupun sejengkal saja, maka apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkalungkan pada perampas tanah tersebut pada hari kiamat 7 lapis bumi.
merebut tanah orang sejengkal, Pak. Ketika dia mati, maka apa? Allah langsung akan mengkalungkan pada orang tersebut 7 lapis bumi. Ya. Kita bisa bayangkan kalau ada orang, ya, kemudian apa? Ada sebuah karung yang besar, kemudian diisi batu yang banyak itu karung, kemudian dikasih tali, dikasih tambang, dikalungkan pada leher orang tersebut. Apa yang terjadi, Pak? Ya, kalau orang Jawa ngomongnya sengkleh gitu ya, sudah nggak bisa jalan dia. Ya, ini satu karung batu saja. Lalu bagaimana kalau apa? Allah Subhanahu wa taala kalungkan dengan 7 lapis bumi. Kita tentunya ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa besar tsunami yang terjadi atau gempa bumi di Palu dan Donggala. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala goncang itu belum 7 lapis bumi. Ya, sangat berat sekali ketika dikalungkan bumi ini ke leher orang tersebut. Apa yang terjadi? Maka ini azab yang begitu luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan perampas tanah orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan orang yang menggeser batas tanah orang lain sampai ke dasar bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Walaupun apa? Walaupun 1 jengkal. Akan tapi 1 jengkal itu kalau kita selusuri ke bawah itu ada berapa lapis bumi? Ada 7 lapis bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tenggelamkan orang tersebut sampai dasar bumi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi," kata Rasul. Man akhadha, barang siapa yang mengambil tanah milik orang lain, syai'an, disebutkan syai'an. Syai'an itu artinya di sini adalah walaupun sedikit. Ya. Mengambil tanah milik orang lain walaupun sedikit, kata Rasul. Ya. Maka khusifa lahu bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin. Maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak akan menenggelamkan orang tersebut sampai ke dasar bumi. Ya. Jadi bagaimana kondisinya orang yang ditenggelamkan oleh Allah ke dasar bumi? Kalau tadi kita sebutkan, kita ingat dengan peristiwa tsunami yang terjadi pada tahun berapa, Pak? 2000 berapa? Lupa. 2016 ya, Mas. Itu bagaimana ketika tsunami itu dengan air yang begitu besar kemudian menghancurkan kota Aceh itu. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah-rumah, nyawa, berapa nyawa yang hilang. Kemudian kita tadi ingat bagaimana peristiwa yang terjadi di Palu dan Donggala. Itu apa? Rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ke bumi. Dan itu yang bergeser hanya lapisan bumi saja. Belum sampai ke dasar bumi yang 7 itu. Lalu bagaimana ketika 1 orang kemudian Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia ke dasar bumi yang paling dalam? Mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di hadapan kita kemudian orang yang tenggelam di sungai, bagaimana kondisi orang tersebut? Pasti dia akan berteriak, dia akan meminta tolong kalau dia tidak bisa berenang. Ya, kemudian bagaimana kondisinya ketika orang tersebut tenggelam? Ya, kondisinya pasti sangat sulit sekali. Atau ketika kita melihat orang, ada seseorang yang kita pegang kepalanya, kemudian setelah itu kita masukkan ke bak mandi itu yang berisi air. Ya. Ini kalau bahasa Jawa ini didelepno gitu ya, Pak ya. Ya. Lalu bagaimana yang akan terjadi kondisinya? Pasti apa? Begitu memberontak dia. Dia ingin keluar dari situasi yang begitu sulit tersebut. Dan ini Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan orang-orang yang merampas tanah milik orang lain atau menggeser batas tanahnya, ditenggelamkan bukan di air. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan tenggelamkan ke dasar bumi. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tembus lapis bumi yang pertama, ditenggelamkan lagi, tembus lapis bumi yang kedua, tembus lapis bumi yang ketiga, terus sampai lapis bumi yang ke-7. Maka akan hancur itu seluruh tubuhnya. Dan ini merupakan sebuah kondisi yang begitu mengerikan sekali.
Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada orang-orang yang merampas tanah milik orang lain ataupun menggeser batas tanah walaupun sejengkal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian azab yang keempat, orang yang merampas tanah milik orang lain itu merupakan sebuah kezaliman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan bagi orang-orang yang zalim neraka jahanam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat yang ke-22 sampai ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Uhsyurul ladzina zalamu wa aswajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, uhsurul ladzina zalamu, kumpulkanlah orang-orang yang berbuat zalim, wa aswajahum, dan teman-teman sejawat mereka. Maka para ulama di sini mengatakan yang dimaksud orang-orang yang zalim yang dikumpulkan di sini adalah orang-orang yang mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan merampas tanah milik orang lain itu merupakan dosa besar. Karena ciri-ciri bahwasanya dosa tersebut merupakan dosa besar adalah apa? Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang tersebut. Maka dalam hadis yang pertama sudah kita sebutkan, la'anallah, Allah melaknat man ghayaral manaral ardi, orang-orang yang menggeser tanah mereka, maka merampas tanah milik orang lain atau menggeser batas tanahnya walaupun sejengkal, itu merupakan sebuah dosa besar. Dan itu merupakan sebuah kezaliman di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan orang-orang yang zalim. Kemudian apa? Di sebuah neraka, fahduhum ila siratil jahim, dan tunjukkanlah mereka, giringlah orang-orang yang zalim itu ke neraka jahanam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, suatu hari malaikat Jibril alaihi salam turun menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengabarkan kepada baginda Nabi tentang neraka jahanam. Kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, neraka jahanam itu warnanya asalnya merah, seperti api-api kita, warnanya merah Bapak Ibu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membakarnya selama 1000 tahun sehingga warnanya menjadi putih. Kemudian Allah membakarnya lagi selama 1000 tahun hingga warnanya menjadi hitam. Jadi api neraka itu warnanya merah, dibakar 1000 tahun jadi putih warnanya, dibakar lagi 1000 tahun sampai hitam. Dan tidaklah apa? Orang dilempar dalam neraka jahanam tersebut melainkan langsung otaknya akan mendidih karena saking panasnya. Disebutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dalam hadis, seandainya neraka jahanam itu berlubang sebesar 1 lubang jarum. Jadi kalau neraka jahanam itu bocor Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berlubang sebesar 1 lubang jarum, maka niscaya seluruh muka bumi ini akan hancur lebur. Lalu bagaimana ketika seorang yang dimasukkan dan dilemparkan ke neraka jahanam tersebut, mau jadi seperti apa? Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, orang-orang yang menzalimi saudaranya. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang merampas tanah milik orang lain atau mengubah batas tanahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
kita masuk kepada azab yang kelima. Merampas tanah, sudah kita ketahui bersama bahwasanya merampas tanah itu merupakan sebuah kezaliman. Dan orang yang berbuat zalim pasti akan mendapatkan doa dari orang yang dizalimi. Ya. Kita mendengar ya, ada ulama ketika dizalimi ya, kemudian apa? Ya, setelah itu dia mendoakan kebaikan. Ya. Tapi ini 1001. Ya, ada seorang ulama di pasar kemudian dicuri barangnya. Ya, kemudian setelah itu mengatakan apa? Sudah. Ya, semudah-mudahan bermanfaat uangnya bagi pencuri tersebut. Mungkin butuh. Ya. Ini orang seperti ini 1001, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kalau orang pada umumnya kalau dizalimi bagaimana, Pak? Ya, pasti dia apa? Pasti dia akan mendoakan. Ya. Dan kalau yang didoakan baik, alhamdulillah. Tapi kalau didoakan adalah doa-doa keburukan, ini yang begitu mengerikan sekali. Ya. Dan orang terkadang apa? Ketika kita berbicara tentang masalah batas tanah, orang yang terzalimi tersebut pertama mungkin karena apa? Dia kalah jabatannya. Satunya jabatannya tinggi. Kemudian setelah itu apa? Ya, berdebatlah sama orang yang tanahnya mau dizalimi tersebut, kalah dia. Kenapa? Karena dia takut. Atau mungkin hartanya lebih banyak dan lain sebagainya. Orang lawannya ini lebih kuat dan lain sebagainya. Sehingga apa? Dia menjadi orang terzalimi. Maka hati-hati dengan doa orang yang dizalimi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun da'watul la turaddu." Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil. Doa pemimpin yang adil, ya. Maka kalau kita punya pemimpin yang adil itu doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa contoh pemimpin yang adil? Kita kembali kepada sejarah. Ada ya khalifah yang disebut oleh para ulama yang disebut dengan khulafa Rasyidin yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Itu seorang pemimpin yang begitu adilnya. Sampai ketika itu apa? Dia berdoa kepada Allah, selama di bawah kepemimpinannya maka apa? Semuanya harus sejahtera. Maka di bawah kepemimpinannya lah ya ada domba bersahabat ya dengan serigala. Ya, serigala makanannya apa, Pak? Domba. Tapi di zaman Umar bin Abdul Aziz, domba sama serigala mainan bareng, kejar-kejaran, lari-larian, tidak saling memakan. Sampai akhirnya apa? Ada anak kecil kemudian apa? Dia mengembala dombanya, kemudian pulang dia menangis, "Wahai bapakku, sesungguhnya domba kita mati dimakan serigala." Maka ketika itu bapaknya langsung menangis. Ya, apa yang terjadi wahai anakku? Domba kita meninggal, mati dimakan serigala. Menangislah ya bapak tersebut. Bukan menangisi domba yang meninggal dunia, akan tapi apa? Dia mengatakan, "Wahai anakku, ketahuilah bahwasanya hari ini Umar bin Abdul Aziz telah meninggal dunia." Sehingga apa? Doanya dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-imamul adil. Kemudian yang kedua, as-shaim hatta yuftira. Doanya orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Maka ini doa yang diijabahi. Kemudian yang ketiga, wa da'watul madlum. Dan doanya orang yang terzalimi. Ya. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, ittaqillah, takutlah, ya. Ittaqi bida'watil madlum, kata Rasul, takutlah kalian dengan apa? Doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun. Karena sungguhnya orang yang terzalimi itu kalau dia berdoa kepada Allah, maka apa? Doanya sudah antara dia dan Allah itu tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, aku pasti, kata Allah, akan mengabulkan doa orang-orang yang terzalimi, baik secara langsung maupun tidak. Tapi intinya apa? Pasti dikabulkan.
Maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita lihat kalau ada saudara kita, kalau ada tetangga kita, kemudian kita berebut tanah ya dengan saudara kita ini, kemudian kita berlaku curang, kemudian setelah itu ya saudara kita kalah, kemudian dia merasa terzalimi, maka hati-hati. Kalau dia sampai berdoa kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah nyata. Dan ini disaksikan ceritanya oleh banyak orang. Maka kalau kita sebut dalam hadis itu hadisnya mutawatir. Mutawatir itu nggak mungkin bohong. Ya. Kenapa? Karena yang menyaksikan banyak orang. Ada seorang yang ketika hidupnya dia adalah seorang tentara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seorang militer. Ya. Ini untuk ibrah. Tidak mengapa dan kita tidak menyebutkan namanya. Dia seorang militer, dia seorang tentara. Kemudian dia merupakan orang yang ditakuti di desanya. Nah, ada salah satu kelemahannya yaitu dia suka mengambil tanah milik tetangganya. Dia punya sawah, kemudian merebut sawah milik orang lain. Dan otomatis ketika itu ketika dia mau melawan tentara militer besar, pada takut. Sampai terus terjadi seperti ini, sampai akhirnya orang tersebut pun meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, diurus jenazahnya, kemudian dibawa ke liang kuburnya. Dibawa mayat tersebut ke liang kubur. Ketika setelah mau diturunkan ke liang kubur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian sudah diukur panjangnya. Ketika dimasukkan ke liang kubur, ternyata ternyata tidak pas. Ya. Sehingga sama orang yang penggali kuburnya tersebut digali kembali. Setelah digali, diturunkan kembali, tidak pas lagi. Diukur lagi apa yang salah. Setelah terus dilakukan sampai berulang kali, tidak pas juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah itu ya tubuhnya pun dilipat, kemudian dimasukkan ke liang lahat. Dan ini disaksikan oleh banyak orang ya. Dan ketika diurut waktu kehidupannya, ternyata ya dia melakukan sebuah dosa besar, yaitu suka merampas tanah milik orang lain dan suka menggeser batas tanahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari datang seorang ibu-ibu kepada saya. Kemudian dia menceritakan kepada saya, "Ustadz, beberapa hari yang lalu tetangga saya menjual tanahnya. Kemudian setelah itu diukurlah tanah. Kemudian banyak mengambil tanah kami, Pak Ustadz. Ada 3 tetangga yang diambilnya. Tetangga yang pertama, kemudian petugas desa datang. Kemudian petugas desa marah, ya, mana batas tanahnya Bu? Oh di sini, bukan di situ. Kamu tahu apa? Kamu itu nggak tahu apa-apa. Nurut saja kamu. Ya, kemudian diamlah ibu tersebut. Kemudian datang tetangga yang satunya, Pak, bukan di situ, diam. Ini kamu nggak tahu, ngikut saya. Tetangga yang ketiga datang, kemudian cuman diam, dipanggil, kemudian dia mengatakan kepada petugas, wahai bapak, kalau mau ngambil sudah 10 meter nggak apa-apa, diambil punya saya. Pergilah orang yang ketiga. Akan tapi ada satu ibu-ibu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian dia mengatakan, wallah Pak Ustaz, saya tidak ridho dengan hal tersebut, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pengadilannya. Ya, maka terus hari berganti dengan hari, bulan berganti dengan bulan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah dari ibu tersebut. Ustadz, orang yang pertama tadi yang menzalimi saya Pak Ustadz, petugas desanya Pak Ustadz, sakit dan meninggal dunia. Orang yang kedua Pak Ustadz kemudian jatuh sakit stroke. Ya, masih ada satu Pak Ustadz, ya, dan saya tidak rela terhadap apa yang telah diperbuat kepada saya Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini azab yang kelima, bahwasanya orang-orang yang menzalimi orang lain, maka hati-hati, karena doa orang yang terzalimi tidak ada hijab, tidak ada perantara antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah azab yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang-orang yang merampas tanah dan menggeser tanahnya walaupun sejengkal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita pikirkan, kira-kira apa manfaatnya ketika kita menggeser batas tanah kita? Kira-kira ada 5 meter, 10 meter, paling 1 meter
ya 6 meter, 7 meter. Tapi manfaatnya apa coba? Kalau kita bayangkan, apakah kemudian setelah batasnya sudah digeser, kemudian orang tersebut bawa kasurnya, bawa bantalnya, kemudian tidur di perbatasan tanah tersebut? Tidak. Di mana tidurnya dia? Di kamarnya. Ya. Akan tapi kenapa orang hari ini banyak sekali apa? Menggeser batas tanah tersebut? Ya, terutama di desa-desa pertama kali apa? Ditanemin gitu Pak ya. Oh, ini ditanemin singkong ya, atau ditanemin tumbuh-tumbuhan ya. Ya nanti apa? Lama-lama menggeser. Oh, ini punya saya. Yang terjadi seperti itu. Ya. Padahal ini apa? Setan itu betul-betul cantik bermain di dalam hati manusia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Manfaatnya tidak ada, akan tapi apa? Begitu menggodanya setan ini. Ya karena apa? Karena azabnya itu begitu luar biasa sekali. Yang pertama, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengkalungkan kepada orang-orang yang merampas tanah, yaitu dengan 7 lapis bumi. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan orang yang merampas tanah dan menggeser batas tanah orang lain sampai ke dasar bumi. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan bagi orang-orang yang merampas tanah orang lain dengan neraka jahanam. Kemudian yang kelima, orang yang merampas tanah dan menggeser batas tanah orang lain akan mendapatkan doa dari orang yang dizalimi tersebut. Setan pintar bermain cantik ini, ya. Padahal apa? Manfaatnya tidak ada. Ya. Akan tapi hari ini sering terjadi di masyarakat seperti ini. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi saya. Ya, penting sekali saya sampaikan pada kesempatan majelis kali ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira kasihan nggak kalau kita melihat tetangga kita mendapatkan azab ini? Kasihan. Oleh karena itu di sini saya mengingatkan, bagi Bapak Ibu sekalian yang punya tanah, maka segera ya tanahnya diurus sertifikatnya. Tanahnya diurus sertifikatnya. Ini untuk apa? Untuk melindungi, menjaga hak kita dan menjaga saudara kita. Ya, pernah Bu, ada sebuah kisah ya. Bapak-bapak ketika itu apa? Sudah masuk Isya Pak ya. Kita lanjutkan sedikit ceritanya. Ya, ketika itu apa? Bapak-bapak tersebut ya didatangi oleh tetangganya. Kemudian dia mengatakan, wahai bapak, bahwasanya apa? Batas tanah saya ini ke sini. Tanahmu itu masih milik saya. Ya. Sampai akhirnya kemudian apa? Ya, tanah tersebut ya sudah dibangun sebuah rumah seperti ini. Kemudian setelah itu ngotot ya bapak yang menggugat tadi ini. Batas tanah saya sampai sini. Ya. Kemudian apa? Niatnya ingin ingin memperluas tanah dia. Kemudian setelah itu tunggu saja Pak, tunggu sebentar. Insya Allah nanti saya akan apa? Datang lagi ke sini, kita ketemuan di sini. Pulanglah bapak tersebut yang digugat. Akan tapi di rumahnya dia sudah punya sertifikat tanah, kemudian datang, dibawa sertifikatnya. Lihat Pak, silahkan diukur. Ketika diukur ternyata apa? Rumah keponakan dia, pondasinya masuk punya bapak yang digugat tersebut. Nih lihat, ponakan antum, ya tanahnya, pondasinya masuk ke tempat kami. Tapi tidak apa-apa, sudah. Ya kita ikhlaskan. Ya, oleh karena itu apa penting sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya untuk menjaga ya hak kita, maka buat sertifikat tanah. Ya, buat sertifikat tanah itu lebih aman untuk menjaga diri kita dan untuk menjaga apa orang lain agar tidak apa mendapatkan azab yang begitu mengerikan ini. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kita, memberikan peringatan bagi diri saya dan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, kita akhiri ya majelis kita dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhiru wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.